Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen administrasi pembangunan, Bapak Rizky Arif Nugroho STMT. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami tentang proyek drainase. Next. Sebelumnya, Bapak, kami beranggotakan 6 orang. Ada Bayu Suko, ada Wahyu Anulafi, Lilik Asli Hatun Ilmiah, Nurmaya Sufana, Karisma Nurul, dan Vina Hildia Manda. Next. Lalu untuk bab 1 pendahuluan, next. Next. Bisa di next. Oke, yang pertama ada latar belakang kenapa kita mengambil proyek studi kasus tentang proyek drainase ini. Karena perencanaan wilayah yang berkelanjutan ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan daerah yang tujuannya untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Untuk penerapan konsep berkelanjutan dalam proyek drainase ya, mencakup pengelolaan air yang baik, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasinya. Oleh karena itu, perencanaan proyek drainase di Kecamatan Balikpapan Tengah terus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan. Selanjutnya, next. Untuk rumusan dan tujuan, rumusan yang kami buat yaitu bagaimana perencanaan drainase yang berkelanjutan ini dapat mengantisipasi berbagai permasalahan seperti genangan air hingga banjir yang terjadi di Kecamatan Balikpapan Tengah. Lalu untuk tujuannya eh, dengan tujuan untuk tersusunnya laporan manajemen administrasi pembangunan ini itu untuk menerapkan prinsip-prinsip perencanaan yang berkelanjutan terkait infrastruktur drainase di Kecamatan Balikpapan Tengah. Next. Ya, selanjutnya bab 2 tinjauan literatur. Selanjutnya adalah tinjauan literatur, di mana terdapat 3 tinjauan literatur, yaitu pembangunan berkelanjutan, yang merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan, hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, dan kesejahteraan. Kemudian untuk manajemen proyek sendiri merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisir, pemimpinan, dan pengendalian sumber daya, di mana pada manajemen proyek ini memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendalian. Kemudian ada tinjauan dari sistem jaringan drainase sendiri, yaitu merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah maupun air yang berada di bawah permukaan tanah. Kemudian selanjutnya masuk kepada bab 3, yaitu pembahasan, di mana Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan kecamatan yang berada di Kota Balikpapan dengan luas wilayah sekitar 11,07 km persegi dan secara administratif terbagi menjadi 6 kelurahan, di mana sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Kota, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Kota, dan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Balikpapan. Kemudian terdapat gambaran umum proyek, di mana pengembangan sistem jaringan drainase ini merupakan salah satu rencana sistem jaringan prasarana kota yang dimuat dalam dokumen RT/RW. Kecamatan Balikpapan Tengah sendiri memiliki sistem drainase saluran primer, sekunder, dan tersier yang telah dilakukan pembangunan fisik bangunan sejak lama. Namun, Kecamatan Balikpapan Tengah masih sering mengalami genangan, yaitu pada saluran drainase sekunder Ahmad Yani dan sekunder Antasari, serta beberapa saluran tersier yang berada di lingkungan perumahan warga.
Adapun proyek perencanaan drainase ini melalui peningkatan dan perbaikan jaringan drainase dapat menjadi salah satu solusi untuk mengembangkan perencanaan wilayah yang berkelanjutan dalam mengatasi genangan air dan bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Balikpapan Tengah. Baik, berikutnya terdapat analisis konteks yang dimana pada masalah kondisi infrastruktur drainase sudah sangat tua sehingga banyak terjadi kerusakan pada drainase yang mengakibatkan adanya genangan air hingga menyebabkan banjir. Kemudian pada peluang dengan adanya peluang peningkatan dan perbaikan drainase di Kecamatan Balikpapan Tengah, maka akan membantu mengurangi permasalahan lingkungan, salah satunya yaitu banjir. Kemudian pada tantangannya, terdapat tantangan pada sumber pendanaan atau pembiayaan sehingga pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah serta konsultasi dengan masyarakat. Next. Kemudian ada pun analisis stakeholder pada jenis singkatannya terbagi menjadi tiga, yaitu stakeholder primer, sekunder, dan kunci. Pada stakeholder primer memiliki peran pihak yang berhubungan dalam menyusun kebijakan proyek dan program merasakan pengaruhnya. Kemudian untuk stakeholdernya yaitu masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah yang terdampak akibat terjadinya genangan dan banjir. Kemudian pada stakeholder sekunder, peran yang berkaitan yaitu pihak yang memiliki kepentingan dalam proyek tetapi tidak memiliki kekuatan mengambil keputusan langsung. Adapun stakeholder terkait yaitu LKM yang berada di Kecamatan Balikpapan Tengah, kemudian Ketua Camat, Lurah, dan RT. Kemudian pada jenis singkatan stakeholder kunci, terdapat peran yang terlibat yaitu pihak yang memiliki kekuatan atau wewenang dalam pengambilan keputusan dan hasil dari sebuah proyek. Adapun stakeholder yang terlibat yaitu DPRD Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan, Bapeda Kota Balikpapan, dan DPU Kota Balikpapan. Selanjutnya yaitu terdapat perencanaan strategis, yaitu langkah-langkah konkretnya. Yang pertama ada penentuan blok layanan, yang kedua ada perhitungan kapasitas saluran existing, yang ketiga perhitungan debit air hujan, yang keempat perhitungan debit air buangan, dan yang kelima penentuan debit air banjir, serta evaluasi kinerja sistem drainase. Berikut merupakan perencanaan strategis dalam alokasi sumber daya, yaitu yang pertama ada sumber daya manusia, yaitu terdapat manajer proyek, tim administrasi dan keuangan, tim komunikasi dan hubungan masyarakat, insinyur sipil, surveyor, arsitek landscape, ahli hidrologi, pengawas konstruksi, tenaga kerja konstruksi. Kemudian terdapat sumber daya fisik, yaitu terdapat peralatan keselamatan, alat ukur dan survei, peralatan konstruksi, bahan konstruksi, sistem drainase sementara. Kemudian terdapat sumber daya finansial, yaitu ada anggaran proyek, kedua pendanaan pemerintah, yaitu dari APBN, APBD, atau dana lembaga pemerintah terkait, serta dana khusus dan program pemerintah atau DAK. Kemudian terdapat sumber daya teknologi dan informasi, yaitu yang pertama ada perangkat lunak dan perencanaan berupa AutoCAD, Civil 3D, ArcGIS, dan QGIS. Yang kedua ada teknologi hidrologi dan permodelan air untuk permodelan aliran sungai dan analisis banjir. Dalam perencanaan strategis ini terdapat kerangka waktu pelaksanaannya, yaitu yang pertama pada proyek peningkatan saluran drainase memiliki program, yaitu pelebaran saluran drainase dengan tahun pelaksanaan yang pertama di tahun pertama dan di tahun kedua. Untuk proyek yang kedua, perbaikan saluran drainase dengan program pemeliharaan saluran drainase, yang dimana tahun pelaksanaannya dimulai pada tahun ketiga dan tahun keempat. Berikutnya ada manajemen proyek, identifikasi tugas-tugas kritis. Tugas kritis merupakan suatu kegiatan inventarisasi tugas secara kritis dengan membuat suatu daftar yang sistematis dari semua pekerjaan.
Kemudian membagi setiap jabatan pekerjaan dan membagi setiap jabatan pekerjaan ke dalam tugas-tugas, sehingga setiap tugas dapat diteliti dengan seksama untuk menentukan tugas secara kritis. Uraian pekerjaan pembangunan drainase yang pertama ada divisi pekerjaan persiapan, pekerjaan pembersihan lokasi, pekerjaan pengukuran, air kerja, dan P3K, papan nama proyek. Identifikasi bahaya proyek drainasenya yaitu kecelakaan lalu lintas saat mobilisasi, terkena paku, balok, papan pada pekerjaan pengukuran. Yang kedua, divisi pekerjaan tanah, pekerjaan galian tanah drainase. Identifikasi bahaya dari proyek drainasenya ini sendiri yaitu tertimpa alat kerja ringan, tertimpa material, terkena alat penggali. Next. Kemudian ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan merupakan proses pembagian waktu untuk aktivitas proyek yang akan berjalan, yang bertujuan menentukan urutan logis dan korelasi antara kegiatan serta memfasilitasi penetapan perkiraan biaya yang realistis untuk setiap kegiatan. Kegiatannya sendiri ada 5, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian, serta penyelesaian yang bisa dilihat pada tabel berikut untuk jadwal kegiatannya. Next. Kemudian ada metode evaluasi. Yang pertama metode evaluasi pre-proyek, di mana evaluasi ini dilakukan sebelum proyek pembangunan drainase dimulai, yang melibatkan analisis kelayakan, perencanaan awal, serta penilaian risiko. Kemudian evaluasi on construction, yaitu evaluasi melibatkan pemantauan di pelaksanaan proyek, pengendalian biaya, serta penilaian kualitas pekerjaan. Dan evaluasi ongoing, yaitu evaluasi yang melibatkan pemantauan, kinerja, pemeliharaan, serta peningkatan pada proyek drainase setelah selesai pembangunan. Next. Adapun aspek keberlanjutan yang pertama adalah perlindungan lingkungan. Perlindungan lingkungan yang dapat dilakukan pada proyek pengembangan drainase di Kecamatan Balikpapan Tengah ini dengan cara mempertahankan sebanyak mungkin vegetasi yang telah ada serta menambahkan RTH dan jalur hijau untuk memperbaiki atau menggantikan vegetasi yang hilang akibat pengerjaan proyek. Serta dengan penambahan RTH dan jalur hijau ini juga menjadi tempat resapan air yang baru guna mengurangi resiko banjir di Kecamatan Balikpapan Tengah. Dan untuk efisiensi energi dapat dicapai melalui beberapa cara, yaitu dengan memilih material yang tahan lama dan memerlukan sedikit perawatan untuk mengurangi frekuensi perbaikan dan pergantian, meningkatkan infiltrasi air yang memungkinkan air hujan untuk meresap ke tanah dengan lebih mudah sehingga mengurangi kebutuhan irigasi dan penggunaan air tanah, dan penerapan BIM, Building Information Modeling, yang membawa manfaat yang cukup signifikan dalam efisiensi, akurasi, dan pengelolaan proyek. Hal ini membantu dalam mengoptimalkan efisiensi energi. Lalu selanjutnya partisipasi masyarakat, yaitu dengan mengadakan konsultasi publik sehingga masyarakat memberi tanggapan, kekhawatiran, serta saran terkait proyek, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan proyek sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan wawasan tentang kondisi existing, dan masyarakat dapat membantu dalam pemantauan kondisi infrastruktur dan melaporkan masalah. Dan untuk dampak positif jangka panjang, yang langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah dengan berkurangnya potensi terjadinya banjir serta mengurangi terjadinya genangan air pada badan jalan di Kecamatan Balikpapan Tengah, kemudian akan membuat tataran kota yang lebih rapi, bersih, dan aman, sedangkan dampak positif dalam aspek ekonomi adalah dengan berkurangnya potensi terjadinya banjir dan akan memudahkan mobilisasi masyarakat dalam melakukan kegiatan berjualan dan bekerja serta memudahkan pengiriman barang. Selanjutnya, bab 4 penutup. Terdapat kesimpulan,
Proyek peningkatan dan perbaikan drainase di Kecamatan Balikpapan Tengah ini merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan banjir dan genangan air yang sering terjadi di wilayah tersebut. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, proyek ini berupaya mengintegrasikan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menciptakan sistem drainase yang efektif dan efisien. Penggunaan material berkualitas tinggi dan perencanaan yang matang akan memastikan bahwa sistem drainase mampu berfungsi dengan baik dalam jangka panjang, mengurangi resiko banjir, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi sangat krusial untuk keberhasilan proyek ini. Diharapkan untuk proyek ini adalah tidak hanya untuk mengatasi masalah drainase, namun juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Balikpapan Tengah. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.